Halo anak-anak, hari ini kita ketemu lagi melalui video pembelajaran. Ibu harap kalian masih siap dan masih semangat untuk belajar. Ini kita masih belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran yang akan kita bahas, Ibu akan mengulang kembali ciri-ciri makhluk hidup agar kalian lebih mengingat. Yang pertama itu bernapas, yang kedua tumbuh, yang ketiga berkembang biak, yang keempat bergerak, yang kelima peka terhadap rangsang, dan yang keenam makan. Di pembelajaran 3 ini, kita akan membahas tentang makan, perkembangbiakan ayam, lagu anak ayam, menulis dan membaca bilangan, memasangkan bilangan, tanda perbandingan, dan membandingkan bilangan. Makhluk hidup memerlukan makan untuk dapat tumbuh, berkembang, dan bertahan hidup. Tanaman membutuhkan air sebagai makanan untuk tumbuh dan berkembang. Hewan membutuhkan makanan dan air untuk tumbuh dan berkembang. Nah, makanan hewan ini bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan lainnya. Seperti pada yang nampak pada tampilan layar kalian, kelinci memakan wortel yang berasal dari tumbuhan, dan ayam memakan beras atau jagung yang berasal dari tumbuhan. Anjing dia memakan daging ayam yang berasal dari hewan lain. Selanjutnya, manusia juga membutuhkan makanan dan air untuk tumbuh dan berkembang. Makanan manusia bisa berasal dari hewan dan tumbuhan. Makanan yang berasal dari hewan bisa berupa daging ayam, bebek, ikan laut, telur, dan hewan-hewan lainnya yang sering kalian temui di pasar. Selanjutnya, untuk tumbuhan bisa berupa buah-buahan dan sayur-sayuran. Banyak jenisnya buah dan sayur itu. Nah, sekarang kita akan belajar hubungan perkembangbiakan ayam dan makanan. Di sini terlihat ayam yang mengerami telurnya dengan tujuan agar telur tersebut menetas menjadi anak ayam. Nah, anak ayam yang sudah keluar dari cangkang telurnya ini, memerlukan makanan untuk dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang menjadi ayam dewasa. Ayam dewasa inilah yang kembali bertelur dan menghasilkan ayam-ayam lainnya. Nah, sekarang Ibu akan putarkan lagu anak ayam. Kalian putarkan Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Nah, sekarang kalian perhatikan lagu anak ayam. Paling atas terdapat judul lagu, yaitu Anak Ayam. Di sebelah kanan terdapat bacaan A.T. Mahmud. A.T. Mahmud merupakan orang yang menciptakan lagu Anak Ayam. Di sebelah kiri terdapat angka 4/4.
Angka 4/4 merupakan tanda birama, yang artinya dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Nah, di bagian bawah banyak terdapat angka-angka. Angka-angka ini merupakan notasi angka yang melambangkan nada-nada. Nah, sekarang kita akan mengenal not angka dan ketukan. Not angka 1 melambangkan nada do, not angka 2 melambangkan nada re, not angka 3 melambangkan nada mi, not angka 4 melambangkan nada fa, not angka 5 melambangkan nada sol, not angka 6 melambangkan nada la, not angka 7 melambangkan nada si. Jika terdapat tanda titik di bawah not angka, itu berarti nada rendah. Jika tidak terdapat tanda titik pada not angka, itu berarti nada sedang. Jika terdapat tanda titik di atas not angka, itu berarti nada tinggi. Nah, jika terdapat tanda titik 1 setelah not angka, itu berarti not bernilai 2 ketukan, seperti yang terdapat pada not angka 6, sehingga nada la bernilai 2 ketukan. Selanjutnya, jika terdapat tanda garis memanjang di atas 2 not angka, itu berarti not angka bernilai 1 ketukan. Seperti yang Ibu lingkari ini, terdapat 4 not angka yang berisi 2 garis memanjang. Sehingga dalam 4 not angka ini bernilai 2 ketukan. Nah, tadi kalian belajar tentang angka-angka dalam notasi. Sekarang kalian belajar angka-angka dalam bilangan ribuan. Ada angka 2, 3, 4, 5. Sebelumnya Ibu sudah pernah bahas ini, Ibu akan ulangi saja sedikit. Nah, angka 2 ini bernilai ribuan, angka 3 bernilai ratusan, angka 4 bernilai puluhan, angka 5 bernilai satuan. Sehingga angka 2.345 ini dibaca 2345. Nah, tanda titik pada bilangan ribuan digunakan sebagai pemisah bilangan ribuan dan ratusan. Sehingga cara menghitungnya adalah dengan mengelompokkan 3 angka terbelakang. Lalu diberi tanda titik di 3 angka terdepan. Sekarang kita memasangkan bilangan. Dalam memasangkan bilangan, hal yang perlu diperhatikan adalah lambang bilangan, angka, yaitu angka, dan bunyi bilangan, yaitu huruf. Lihat contoh ini, angka 3.000, bunyi bilangannya adalah 3000. Sedangkan angka 2.500, bunyi bilangannya adalah 2500. Selanjutnya, kalian akan belajar memahami tanda-tanda perbandingan. Yang pertama, ini artinya tanda lebih besar dari. Yang kedua, tanda kurang dari. Yang ketiga, tanda sama dengan. Nah, mungkin kalian bingung membedakan tanda lebih besar dari dan kurang dari ini. Sekarang Ibu akan jelaskan bagaimana cara membedakan. Membedakan tanda lebih besar dari dan kurang dari hanya dengan garis. Nah, Ibu perlihatkan di sini tanda lebih besar dari dulu. Tanda lebih besar dari diberikan garis di belakang tanda sehingga terlihat seperti huruf B yang artinya besar jika diisi garis di belakang tanda, sehingga berhubungan dengan atau bisa mencirikan tanda lebih besar dari. Selanjutnya, tanda kurang dari. Ini adalah tanda kurang dari. Sekarang tanda ini diberikan garis di belakang tanda sehingga terlihat seperti huruf K yang artinya kurang jika diisi garis di belakang tanda, sehingga bisa
menjadi ciri tanda kurang dari. Nah, garis ini hanya digunakan untuk membedakan, tidak digunakan untuk mengerjakan soal latihan. Jadi garis-garis yang Ibu berikan ini agar kalian lebih mudah memahami perbedaan tanda lebih besar dari dan tanda kurang dari. Nah, sekarang kita akan belajar membandingkan dua bilangan ribuan. Yang pertama, perbandingan bilangan 2.500 dan 3.400. Di sini angka 2.500 dan 3.400 belum dilakukan perbandingan. Langkah pertamanya itu kita melihat tempat ribuan terlebih dahulu atau angka terdepan terlebih dahulu. Karena nilai angka pada ribuan berbeda, maka angka ribuan yang kita bandingkan. Nah, angka 2 ini kurang dari 3, sehingga tanda yang diberikan adalah tanda kurang dari. Sehingga pada bilangan 2.500 dan 3.400, 2.500 menjadi kurang dari 3.400. Karena nilai angka 2 kurang dari nilai angka 3. Selanjutnya, perbandingan bilangan 2.856 dan 2.754. Kita lihat angka 2.856 dan 2.754 sebelum kita lakukan perbandingan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita melihat angka di depan dulu atau tempat ribuan terlebih dahulu. Karena nilai angka pada ribuan sama, selanjutnya kita lihat angka di belakang ribuan, yaitu angka ratusan. Pada tempat ratusan terlihat besar nilai yang berbeda, maka angka ratusan yang kita bandingkan. Kita lihat angka 8 lebih besar dari angka 7. Sehingga 2.856 lebih besar dari 2.754 karena nilai ratusan pada angka 8 di 2.856 dan nilai ratusan angka 7 pada 2.754 lebih besar angka 2.856 dibandingkan 2.754. Sekian video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga kalian dapat memahami penjelasan Ibu.